Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu selalu baru bagi kami. Tidak terbatas oleh apapun. Kami mau terus memberikan kasih kami kepada sesama kami. Kami mau belajar untuk memberikan pengampunan. Karena itu yang Kau ajarkan bagi kami. Kau menanggung kutuk dosaku, berapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua Kau mengungkit lagi masa lalu, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau lakukan, supaya ku kan mengampuni dan melupakan, mengampuni dan melupakan. Amin. Itulah yang Engkau ajarkan, supaya ku kan mengampuni. Haleluya Yesus, kami mau mengampuni dan melupakan. Mari dengan jemaat Tuhan, kaum wanita katakan, Kau menanggung kutuk dosaku, betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Mari kaum pria katakan, Kau lunasi hutang dosa, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua. Ya Tuhan, bersama katakan, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau lakukan, supaya ku kan mengampuni dan melupakan, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau ajarkan, supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Sekali lagi katakan, mengampuni, mengampuni dan melupakan. Itulah yang mau terus mau belajar mengampuni Tuhan. Amin. Supaya ku kan mengampuni
Pejana hatiku. Amin. Bapa, ajarku mengerti sebuah mau terus belajar Tuhan yang selalu memberi kasih-Mu. Amin. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan Bapa, sentuh hati kami. Amin. Waktu saya serahkan kepada Saudara Pendeta Amir Yonatan. Menjadi yang baru, emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah seperti air yang mengalir yang tidak pernah berhenti. Demikian kasih-Mu mengalir terus di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mengalami, kami memiliki dan kami hidup di dalam kasih-Mu yang besar. Karena memang dengan kasihlah Engkau memenangkan dunia ini. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih-Mu. Kasih yang terus mengalir, kasih yang terus menolong kami untuk bisa mengerti satu dengan yang lainnya. Kasih yang mempersatukan. Kasih yang terbesar dari iman, harap, dan kasih. Kasih yang adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan. Karena itu sore hari ini dan malam hari ini Bapa, tolong setiap kami. Pada waktu kami mengkhususkan waktu ini untuk kami beribadah kepada-Mu. Untuk kami mendengar suara-Mu. Untuk kami mempersembahkan korban hidup kami kepada-Mu. Kami betul-betul mendapat kekuatan yang baru. Kami betul-betul menikmati, sekali lagi karena kasih-Mu semuanya mungkin terjadi. Kami serahkan rangkaian pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 sebagai ayat tema kita. Ayat yang ke-60. Sebuah pernyataan yang luar biasa yang bisa dikatakan hampir sama dengan apa yang dikatakan Yesus, Tuhan Yesus ketika ada di atas kayu salib. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-60. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Ya,
1, 2, 3. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ia di sini Stefanus, dan berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, terlebih lagi yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini lebih menekankan kepada bagaimana kasih itu bekerja di antara kita. Dan kalau Bapak Ibu membaca warta pada ibadah pagi, itu akan menolong kita untuk lebih tahu mengerti tentang bagaimana pengampunan itu bisa kita kerjakan dan pengampunan itu menghasilkan sesuatu. Jadi ibadah pagi dan sore dengan tema yang sama, ada beberapa penekanan yang berbeda. Dan karena itu saya memberikan judul kepada renungan kita pada sore hari ini adalah ada apa dengan kasih. Kalau mau diganti ada apa dengan cinta jangan di sini karena ada di film, gitu ya. Ada apa dengan kasih? Kenapa? Karena seringkali kasih itu menjadi sebuah bayangan yang kita idam-idamkan sebagai sebuah situasi yang menyenangkan kita. Kenapa disebut menyenangkan? Karena kalau kasih, aku mengasihi engkau, aduh rasanya ada sebuah ucapan yang menghangatkan, sebuah perilaku yang menyenangkan, kemudian sebuah penerimaan yang indah. Intinya kalau kasih kita seringkali asosiasikan, kita seringkali sambungkan dengan sebuah situasi yang mungkin seringkali orang rasakan di hari Valentine mungkin. Padahal yang menarik adalah tokoh Stefanus ini sedang memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Tentang kasih yang seperti apa yang memampukan dia berdiri sampai akhir dengan imannya yang teguh di hadapan Tuhan, bahkan melepaskan pengampunan. Kita akan lihat video berikut ini supaya kita bisa membayangkan kira-kira gimana sih situasinya Stefanus. Mari kita akan saksikan video berikut ini. This man ceases not to speak blasphemous words against this holy place and the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place and shall change the customs Moses delivered us. Ini memang tidak ada bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Saya rasa kita semua bisa menangkap ya. Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost. As your fathers did, so do ye. Which of the prophets have not your fathers persecuted? And they have slain them which shewed before the coming of the just, of whom ye have been now the betrayers and murderers, who have received the law by the disposition of angels, and have not kept it. Saulus atau yang kita kenal berikutnya sebagai Paulus. Lord Jesus, receive my spirit. Lord, lay not this sin to their charge.
jangan ditunggu karena Stefanus tidak akan tiba-tiba bangkit berdiri, Bapak Ibu ya. Oke, silakan dimatikan. Dan Stefanus memang betul-betul meninggal pada waktu itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara kasih bekerja dan kasih itu menolong kita. Yang pertama adalah kita lihat dari kronologis atau urutan-urutan ketika Stefanus mulai dihadapkan di pengadilan. Yang pertama, ketika tuduhan diberikan. Kalau kita lihat sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 11. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar ia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Dan seterusnya. Jadi mari kita melihat bagaimana kalau kita hidup di dalam kasih, maka ketika tuduhan diberikan, maksudnya apa? Ada masa-masa dalam pengiringan kita dengan Tuhan, Tuhan mengizinkan kita masuk ke masa-masa yang tidak enak. Kita catat di sana ya. Mereka, Alkitab mencatat di sana bahwa mereka menyergap Stefanus. Kita mungkin bisa berpikir Stefanus ini adalah orang yang baik, orang yang dipilih untuk melakukan pelayanan diakonia. Kalau kita lihat pelayanannya mulai dari pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 gitu ya. Stefanus melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya kenapa orang yang luar biasa ini kalau mau ditangkap dengan niat buruk kok ya ketangkep? Ya memang Bapak Ibu. Ketika kita mengiring Tuhan ini bukan tiba-tiba kita punya baju kebal. Kalau memang kena masalah, dihadapkan pada satu masalah yang kita tidak salah atau kena penyakit, ya kita semua bakal kena. Tidak ada sebuah pengkhususan bagi anak Tuhan terhadap masalah. Karena itu kenapa kasih itu penting untuk kita miliki. Karena itu tidak membuat Stefanus menjadi patah imannya. Kita lihat apa yang terjadi. Saya suka sekali Alkitab melengkapinya dengan ayat 15 yang dikatakan, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat apa? Muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Tuhan kadang mengizinkan kita masuk ke tempat-tempat yang mungkin tidak enak. Dan bisa dipastikan dalam kondisi Stefanus seperti ini tempatnya tidak enak. Kenapa? Dari kalimatnya saja sudah kita dapat gitu ya. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, membawanya ke mahkamah agama tanpa sempat Stefanus membela diri. Dia diperlakukan sedemikian rupa, tetapi kita melihat ketika memang Stefanus sudah hidup di dalam kasih, tetap aja kasih menolong kita, membawa kita untuk menampilkan sesuatu yang tetap nyata dan bukan cuma perasaan. Maksudnya apa? Tuhan memberikan pembelaan dengan caranya. Bagaimana caranya? Iya itu tadi di ayat 15 dikatakan apa? Mereka melihat muka Stefanus dan muka Stefanus seperti malaikat. Saya nggak tahu juga ya kenapa kalimat ini ditulis seperti itu. Apakah mahkamah agama ini biasa ngelihat malaikat?
Tapi yang pasti mukanya itu lain daripada yang lain. Itulah luar biasanya kalau kita mengenakan kasih di dalam kehidupan kita. Kita tidak segera merespon yang lain. Stefanus tidak segera melakukan sebuah respon yang lain. Dia marah mungkin atau susah ditangkap, dia kejar-kejaran. Dia menyerahkan dirinya. Walaupun dia diperlakukan tidak adil. Itu yang luar biasa. Mari kita lihat sama-sama. Hal yang sama diucapkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang keempat. Satu Korintus pasal yang keempat ayat 10 sampai 13. Saya akan bacakan buat kita semua. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Sampai seperti itu Rasul Paulus menggambarkan kehidupan para rasul secara umum atau orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka begitu tidak menghargainya. Dan catat baik-baik, pertumbuhan kekristenan di awal-awal kekristenan muncul selalu berhadapan dengan penjajah dan bangsa Yahudi itu sendiri. Dan pertentangan itu sangat kuat. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita ini bisa ibadah dengan baju yang rapi, saya bisa pakai jas begini, kita datang kondisinya baik-baik saja. Pada waktu itu, apa yang dikatakan di ayat 11 ini bukan perumpamaan Bapak Ibu. Ini memang betul yang dialami oleh para rasul. Mereka lapar, mereka haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara, diperlakukan tidak adil. Tetapi karena mereka memiliki kasih, kasih itulah yang memampukan mereka untuk bisa bertahan. Bahkan lebih dari itu kita melihat sebuah demonstrasi kasih yang luar biasa dalam kehidupan Stefanus. Justru ketika dia diperhadapkan pada mahkamah agama, mukanya sama seperti malaikat. Saya yakin mukanya Stefanus pada waktu itu bukan malaikat pencabut nyawa. Tapi ada sebuah kasih yang terpancar dari kehidupannya. Sebuah ketenangan. Nah yang menarik adalah masuk berikutnya, kita lihat di pasal yang ke-7. Ada 4 tuduhan yang dialamatkan kepada Stefanus oleh para saksi. Saksi palsu tentunya. Yang pertama menghujat Allah, menghujat Musa, kemudian menghina bait Allah, menghina atau akan mengubah hukum Taurat atau adat istiadat. Dan kurang lebih tuduhan itu hampir sama dengan apa yang dituduhkan para mahkamah agama, para ahli Taurat, orang Farisi kepada Yesus. Dan yang menarik adalah ketika semua itu dituduhkan, Stefanus tetap menjawab. Ini beda situasinya pada waktu Yesus ditanya apakah engkau anak Allah. Tetapi pada kasus ini Stefanus menjawab semua yang dituduhkan. Kalau kita lihat, kita tidak akan baca semua. Mulai ayat 2 sampai ayat 50 itu jawabannya Stefanus. Istilahnya kalau dalam pengadilan ini bentuk pembelaannya Stefanus. Tapi Stefanus bukan sedang membela diri. Dia sedang memakai kesempatan yang seperti itu untuk menjelaskan. Yang kamu sebut menghujat Allah itu saya tidak menghujat. Yang kamu sebut saya menghujat Musa, saya juga tidak menghujat. Kalau kamu sebut saya mengubah hukum Taurat, tidak. Saya sedang menjelaskan apa yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan.
Begitu banyak poin-poinnya sampai ayat yang ke-50. Itu juga menolong kita mengerti bahwa ternyata kasih itu tidak hanya bicara masalah perasaan yang sentimental, tetapi kasih itu juga berani mengungkapkan kebenaran. Bapak Ibu, ketika kita membaca 1 Korintus, pengalaman saya gitu ya, ketika saya membaca 1 Korintus pasal yang ke-13 tentang definisi kasih, saya terus terang kaget pada waktu saya pertama kali baca itu. Saya merenungkan betul-betul, iya ya. Karena bayangan saya pada waktu itu sekitar usia berapa ya? Mungkin sekitar 15 atau 16 gitu ya. Ketika usia itu bayangan saya tentang kasih tidak ada sedikit pun. Mari kita buka sama-sama 1 Korintus pasal 13. Tidak ada sedikit pun kasih itu bicara ada kaitannya dengan misalnya ayat yang keempat. Mungkin kalau sabar kita ngerti ya, oh karena mengasihi terus sabar. Terus kasih itu murah hati, mungkin kita juga masih bisa mengerti karena mengasihi maka murah hati. Nah kalau tidak cemburu, nah ini masih bisa diperdebatkan Bapak Ibu. Saya tidak masuk di situ karena belum menikah. Ya, saya nggak tahu cemburunya istri itu kepada suami bagaimana, apakah itu memang baik apa enggak, atau itu sesuatu yang penting juga apa enggak, itu misteri pernikahan. Itu nanti tidak kita bahas karena yang bahas belum bisa, gitu ya. Tetapi yang menarik adalah ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Lah iki apa hubungannya sama kasih? Saya merenungkan, loh, kasih itu bisa membuat kita tidak sombong toh. Ketika kita membaca 1 Korintus pasal 13, seolah-olah Paulus sedang mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu bukan cuma perasaan sentimental. Kasih bukan cuma perasaan diterima, tetapi kasih itu juga memberikan sesuatu. Dan dalam hal ini ketika ngomong kasih itu tidak sombong, pengalamannya sederhana. Karena saya kan bingung toh. Saya itu baru dijawabnya ketika saya kuliah. Ketika saya aktif di kampus, sampai mungkin karena itu akhirnya saya kepilih jadi ketua BEM. Kemudian saya duduk-duduk di halaman kampus. Kemudian anak mahasiswa baru datang dengan seragamnya putih-putih, namanya juga dipelonco gitu ya. Modelnya lucu-lucu, terus saya ngomong dalam hati, awakmu iki cek suwe, cek cilik awakmu. Maksud saya sih cuman kepingin menunjukkan bahwa prosesmu itu masih lama, kamu itu masih terlalu muda. Kamu ini masih anak baru di kampus ini. Kemudian pada saat yang sama Tuhan ingatkan saya, kon ojo dadi sombong. Oke, iya salah. Tetapi yang selanjutnya Tuhan memberikan pengertian kepada saya bahwa ternyata kalau saya tidak sombong itu karena saya baik atau karena Tuhan bekerja dalam hidup saya. Jawabannya adalah karena Tuhan bekerja dalam hidup saya, bukan kekuatan saya. Kalau kita ini bisa baik sama orang, kita ini bisa tidak sombong, kita bisa untuk tidak iri terhadap pekerjaan orang lain, terhadap kesuksesan orang lain. Catat baik-baik, itu bukan karena kita baik. Alkitab jelas mengajarkan kepada kita, semuanya hanya karena kasih Allah. Dari situ saya ngerti, oh pantesan. Kalau saya mengasihi Allah, maka tidak mungkin saya kejebak dengan yang namanya sombong. Kenapa? Karena saya mengasihi Allah, saya kan belajar jadi anak yang baik toh. Berarti baiknya saya ini karena mengasihi Allah atau karena kekuatan saya? Enggak. Karena kita mengasihi Allah. Itu sebabnya kenapa sore hari ini kita belajar melihat bahwa ternyata yang membuat Stefanus berani mengatakan kebenaran itu karena dia mengasihi Allah. Dia harus mengatakan apa yang seharusnya dia katakan. Dia tidak boleh ngomong yang lain. Karena ini ada sebuah kebenaran yang penting untuk menolong orang-orang pada waktu itu. Entah mereka dengar atau tidak.
Sekali lagi kita belajar satu hal lagi. Kasih itu akan menolong kita mengatakan kebenaran. Karena itu kenapa Bapak Ibu kalau kita ngelihat lebih jauh lagi dalam 1 Korintus pasal 13. Kasih itu tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Loh. Itu sebabnya bagi anak muda kalau Anda pacaran, catat baik-baik ya. Kalau pasangan kita tidak bisa menghormati kekudusan kita, saya katakan dengan sangat jelas, berhenti saat itu. Kalau bisa diomongi lanjut, kalau tidak bisa diomongi putus. Tidak pakai kata yang lain, itu berarti tidak mengasihi. Karena kasih akan menjaga. Kasih tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Itu pula yang membuat Stefanus berani mengatakan kebenaran. Karena kalau kita lihat pikiran yang sangat jelas ya, Stefanus ini kan sedang diseret. Stefanus bisa pakai rumusnya seperti Tuhan Yesus, diajak ngomong diam aja, diajak ngomong diam aja. Enggak. Stefanus jelaskan dengan sangat detail hal-hal yang harus dimengerti oleh mereka. Bahwa Stefanus tidak sedang menghujat Allah, Stefanus tidak sedang menghujat Musa, menghina bait Allah, apalagi mengubah adat istiadat. Yang ketiga, ketika kebenaran itu menyakitkan. Nah ini lebih seru lagi. Sudah tadi ya, kembali lagi, Stefanus dituduh oleh saksi-saksi palsu, kemudian Stefanus mengungkapkan kebenaran. Yang ketiga yang dikatakan di sini adalah Stefanus mulai menyatakan kebenaran dan ketika kebenaran itu menyakitkan. Apa? Kita lihat dalam Kisah pasal yang ke-7 tadi ayat 51. Kita kembali pada teks kita. Saya bacakan buat kita semua. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Lah ini kalau saya jadi Stefanus ya saya tidak ngomong ini loh. Loh saya ini posisi jelas akan dihakimi bakalan akan mati. Lah kok tambah nggarai orang ngamuk. Bapak Ibu, sekali lagi kasihlah yang menggerakkan Stefanus untuk menyatakan kebenaran walaupun itu menyakitkan. Mari kita lihat sama-sama Ibrani pasal yang ketiga. Ayat 7 dan 8. Ketika kebenaran itu diungkapkan bagi kita, jangan sampai kita jadi seperti mahkamah agama. Karena itu ayat ini menjadi perenungan kita. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, ayat 7 dan 8. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Begitu pula Ayub. Kita lihat sama-sama Ayub pasal yang kelima. Ayat 17 dan 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, dia juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Respon yang berbeda yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita ketika kebenaran itu menyakitkan bagi kita. Dari sisi Stefanus kita melihat bagaimana dia berani menyatakan kebenaran. Tetapi sore hari ini dari sisi yang lain mari kita bisa melihat kalau kita mengasihi Allah,
maka Tuhan pasti akan memukul kita. Ada amin? Suka ya dipukul. Ya kadang kita ini soalnya suka ndablek ya. Kita ini suka miring-miring gitu. Ya Tuhan tidak segan mukul kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Ini penting untuk kita mengerti. Kenapa? Supaya kita lepas dari pemikiran bahwa oh yang namanya mengasihi itu disayang-sayang. Padahal kalau Bapak Ibu punya anak, kita sudah menerapkan di anak kita masing-masing loh. Tidak ada ceritanya dalam sejarah orang tua yang baik mengasihi anaknya dengan sangat, rela mati bahkan mungkin untuk anaknya. Anaknya itu dikasih, disayang terus. Setuju? Kalau nakal disayang terus, setuju? Kalau waktunya tidur tidak tidur disayang terus, setuju? Loh kita kalau bisa memperlakukan anak kita karena mengasihi, cara yang sama Tuhan mendidik kita. Ada amin? Mau dididik Tuhan? Mari nikmati. Ayub mengatakan kalimat yang luar biasa. Ayub itu kurang apa menderitanya? Tetapi Ayub dalam posisinya menderita, dia bisa katakan, dialah yang melukai. Dia juga yang membebat. Dia yang memukuli. Tetapi tangannya juga yang menyembuhkan pula. Dan mari kita terima didikan Allah dengan kasih. Supaya kita ini tidak salah melihat didikan Tuhan. Apa yang dilakukan Stefanus ketika menyatakan kebenaran, orang Farisi jelas tidak sedang di dalam kasih. Karena itu begitu ada kebenaran yang menyakitkan itu muncul, ini Stefanus tidak memfitnah Bapak Ibu. Memang ternyata setelah kita selidiki dalam sejarah perjanjian lama, orang Yahudi itu, orang Farisi itu hobinya ngelawan nabi-nabinya Tuhan. Cuman pada saat yang sama mereka juga belajar kitab Taurat, loh kan lucu tuh. Mengerti Taurat tapi juga ngelawan. Pantesan sampai dengan hari ini ya mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak bayangin loh Bapak. Mari kita miliki kasih Allah itu. Karena kasih itu akan menolong kita mengerti. Ketika ada hal teguran yang disampaikan melalui firman Tuhan, melalui saudara seiman kita, melalui hamba Tuhan, kita dimampukan untuk tetap tinggal di dalam kasih. Kita bisa ngerti, oh aku dikasihi, makanya aku diingatkan. Dan yang terakhir, ketika ketidakadilan menghabisi kita. Kenapa ini kalimat ini saya pakai? Ya karena pada faktanya akhirnya Stefanus mati. Ibarat cerita novel, cerita film, ini bukan happy ending. Siapa bilang? Tidak pernah. Orang yang mati karena kebenaran tidak pernah akhirnya tidak happy ending Bapak Ibu. Karena kita sebagai orang percaya melihat kematian bukan akhir dari segalanya. Ada amin? Saya berharap sidang jemaat ketika kita ditinggalkan oleh orang yang paling kita kasihi. Sedih boleh, menangis boleh. Tapi segera cari tahu kenapa Tuhan izinkan semuanya terjadi. Karena kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian adalah sukacita bagi mereka yang mati di dalam Tuhan. Lah sing mati seneng lah kok kene malah nangis iki lho. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih contoh loh. Bapak Gembala meninggal yang khotbah di ibadah penghiburan siapa? Ibu Gembala loh. Nggak main-main loh. Kita sedih pasti iya. Tapi saya mohon Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertumbuhlah dalam pengenalan dengan Tuhan. Bahwa kenyataan yang kita hadapi dalam hidup kita itu tidak akan pernah menghabiskan kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu tidak sedang dibayat untuk berani mati dan membawa bom mati. Tidak. Dunia sedang berusaha untuk bagaimana membuat orang itu bisa betul-betul loyal. Tuhan punya caranya yang luar biasa. Dia datang mengasihi kita walaupun kita
selalu melanggar apa yang Tuhan berikan. Karena itu mari miliki kasih Allah. Karena kasih Allah itu membuat kita punya kacamata yang lain. Mari rasakan kasih Allah itu. Karena itu akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Bahkan ketika ketidakadilan menghabisi kita, Stefanus bisa katakan dengan bersuka cita. Tentunya bukan guyu-guyu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan dilempar batu rasanya kayak apa Bapak Ibu? Bisa bayangkan kira-kira kesakitannya Stefanus? Saya mau tanya pada ibu-ibu rumah tangga. Pada waktu ibu-ibu sedang masak, kemudian tidak sengaja tangannya teriris. Kira-kira perih apa enggak itu? Perih ya. Terus Bapak Ibu berhenti, kemudian diobati dhisik. Masakannya jalan terus, masakannya ditinggal, kemudian kita mengobati gitu. Seperti itu kira-kira ibu-ibu? Atau masakannya diselesaikan dulu? Berhenti, enggak masak. Wis gak masak-masakan. Gara-gara masak kebeler. Waduh, gak usah mangan tuku ae. Loh, begitu ibu-ibu? Masih masak ya? Selain mungkin dorongannya timbang rugi, wis kadung ya setengah jalan ya. Saya yakin kasih yang mendorong kita untuk tetap bisa masak. Kasih buat suami, kasih buat anak kita. Walaupun kebeler, setelah selesai masak, semua makan, kita cari obat. Nah kurang lebih kasih itu kayak itu loh. Bekerja dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita bisa mengerti kenapa Stefanus ketika dilempar batu. Lah kira-kira pas mangap itu apa kepalanya tidak kena batu Bapak Ibu. Berdoa itu apa ya tidak dia kena batu. Atau tiba-tiba kita membayangkan Stefanus ketika berdoa, tiba-tiba Tuhan memberikan perisai kepada dia dan batu-batunya tidak mengenai sehingga dia bisa fokus kepada Tuhan. Oh enggak Bapak Ibu. Hancur itu badannya. Sakit itu. Dan sakit yang sama kalau kita dilempar batu. Tapi rasa sakit itu tidak mengurangi sedikit pun konsentrasinya untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang merajam batu. Mungkin doanya agak sedikit variasi. Ini kan karena Alkitab ya. Bapak, aduh. Tolong, aduh. Gitu. Mungkin kalimatnya tidak selesai-selesai. Karena ya sakit itu tadi. Tetapi itu tidak menggoyahkan. Kasihnya melimpah untuk orang-orang yang ngerajam dia batu. Saya rasa Bapak Ibu. Ini lebih dari film Avenger Bapak Ibu. Orang-orang yang punya kekuatan super. Kasih itu membuat kita lebih dari orang-orang super. Karena kasih itu siap menerima ketidakadilan. Kalau kita lihat Ibrani pasal 11. Saya tuh kalau setiap kali diingatkan Ibrani pasal 11. Kita ini masih belum apa-apa Bapak Ibu dalam mengiring Tuhan. Kita itu cuma disuruh setia baca Alkitab aja wis angel. Kita ini disuruh setia berdoa aja wis angel. Kita ini disuruh datang beribadah aja wis angel. Lah orang-orang ini. Ibrani pasal 11 catat baik-baik. Di ayat-ayat yang terakhir, salah satunya saja. Di ayat 36 misalnya. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji. Saya itu berusaha menghayati digergaji itu, aduh. Gimana rasanya? Wong rematik kayak rasanya wis gak enak Bapak Ibu. Asam urat aja rasanya sudah ndak enak. Betul Pak Mis kan?
Lorone iki ndek jero Bapak Ibu, ndak bisa digaruk. Tapi loro nek dicokot nyamuk karuane Bapak Ibu. Tetapi ketika digergaji, dan catat baik-baik Alkitab mencatatnya, orang-orang ini imannya tidak gugur sedikit pun. Karena apa? Dia menikmati kasih Allah. Kasih itu sampai sebegitunya loh Bapak Ibu. Kasih itu bukan romantisme gandengan sama pacar atau sama suami atau sama anak atau sama sahabat. Bukan cuman berhenti di situ. Kasih itu memampukan kita mengerti. Memampukan kita menerima diri kita. Memampukan kita menerima kenyataan kita. Itu kasih. Mari kita nonton sebuah video klip berikut ini. Ini adalah sebuah ilustrasi yang bagus. Ada seorang anak berdoa. Tuhan tolong lindungi saya, tolong jaga saya. Kemudian selesai berdoa, amin. Dia berjalan, tiba-tiba dia nerima lemparan batu di kepalanya. Ceduk gitu. Dia mulai protes, Tuhan kan sudah berdoa. Dia jalan lagi, dilempar lagi. Tuhan tadi sudah berdoa. Terus dia noleh. Ternyata Tuhan Yesus itu sedang berdiri menghalangi batu-batu besar. Menerima lemparan batu. Ada yang keperucut kena dia, yang kecil-kecil. Yang besar ditanggung Tuhan. Mau protes Bapak Ibu? Yang terbesar sudah Tuhan tanggung. Masakan ketika hal yang tidak mengenakkan terjadi dalam hidup kita, kita tidak punya kasih kepada Tuhan. Mari kita ambil saat teduh. Saya rindu setiap kita mengambil waktu secara khusus di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan tolong, kami mau hidup di dalam kasih-Mu. Tuhan tolong ajar kami mengerti tentang kasih-Mu. Sore hari ini kita belajar dari tokoh Stefanus. Yang dia tahu situasinya sangat tidak memungkinkan dan akan bisa hilang nyawanya. Tetapi dia tetap mengatakan kebenaran. Bahkan dia mengatakan sebuah kebenaran yang cukup menyakitkan. Dia tetap berani karena kasihnya kepada Tuhan. Bahkan ketika orang-orang itu merajam dia batu. Sekali lagi dia menampilkan kasih Allah yang besar dengan mengatakan, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berapapun usia kita. Mari nikmati. Kasih itu tinggal di dalam hati kita. Dia akan menjadi perisai dalam kehidupan kita. Dia selalu akan menjadi kekuatan ketika kita melewati lembah-lembah kelam di dalam kehidupan kita. Kasih itu akan membuat kita punya kacamata yang lain terhadap bahkan ketidakadilan yang mungkin akan menghabisi kita. Mungkin ketika Stefanus berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini. Dia mungkin juga tidak mengerti, Tuhan kenapa kok aku yang harus mati.
Tetapi dia tetap mengasihi walaupun dia tidak tahu kenapa Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Belakangan baru kita tahu. Mungkin Stefanus ketika di surga baru tahu, oh ternyata Tuhan izinkan aku ngalami ini supaya yang namanya Saulus itu ngelihat. Yesus itu bukan cerita dongeng. Ketika aku percaya Yesus, aku pun juga bisa jadi kesaksian buat Saulus, karena pada waktu itu Saulus ada di sana, dia melihat, bahkan dia menyetujui pembunuhan Stefanus. Tetapi saya percaya di hari itu Paulus sudah menikmati, sudah memulai sebuah getaran-getaran yang mengherankan dia, sampai akhirnya dia berjumpa sendiri dengan Yesus. Bahwa ternyata ketika orang percaya dianiaya, ketika orang percaya diperlakukan tidak adil, kasih yang keluar, bukan yang lain. Alkitab mencatat, sambil berlutut Stefanus berseru dengan suara nyaring. Bukan uma-umi, bukan dalam hati, tetapi dengan nyaring dia katakan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Malam hari ini mari kita izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apakah kasih itu sudah kita miliki? Karena kasih itu menolong kita untuk sekali lagi bergerak mengampuni orang yang kita benci, menerima orang yang tidak kita sukai. Kasih itu memampukan kita untuk tetap tersenyum walaupun kita diperlakukan tidak adil. Kasih itu memampukan kita melihat dengan cara Allah dan bukan dengan cara kita. Kasih itu bahkan melenyapkan rasa sakit di hati kita. Kasih itu benar-benar luar biasa. Karena kasih itu memang pribadi Allah sendiri yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karyamu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu kami rindukan. Kasih-Mu nyata yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Yesus, Engkau ku kagumi.
Ajar kami bisa melihat kasih-Mu, bahwa Engkau memukul kami, tapi Engkau yang membeban kami. Engkau menghajar kami, tapi Engkau juga yang merangkul kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, hanya untuk kami jadi lebih baik. Oh, kami mau menikmati kasih-Mu, Tuhan. Silakan Ibu Gembala untuk berdoa bagi kita semua. Terima kasih kepadamu Allah. Terima kasih. Kembali Engkau mengingatkan kami. Engkau. Terima kasih Tuhan. Orisha. Syukur kepadamu Allah. Syukur Tuhan. Engkau masih menganugerahkan kesempatan kepada kami. Untuk kembali diingatkan. Kasih itu kiranya menguasai setiap pribadi kami. Sebagai putra-putra tebusan ilahi Allah. Kami rindu mewujudkan firman itu dalam hidup. Bukan sekedar kami mengenali pengetahuan kebenaran. Bukan sekedar kami mengerti tentang definisi kasih. Tetapi karuniakanlah Allah kemampuan ilahi-Mu untuk terwujud melewati hidup pengalaman kami. Sehingga kami boleh membuahkan kebenaran dalam hidup ini. Terima kasih kepadamu Allah. Kiranya Engkau meteraikan setiap benih firman Allah dalam kehidupan kami. Sehingga boleh menjadi bagian dalam pribadi ini. Bahkan Allah Roh Kudus, Allah penolong. Kiranya Engkau yang telah menganugerahkan kesempatan pada sore hari ini. Engkau akan menopang, menolong dan mendukung setiap pribadi kami. Untuk tidak gagal menyampaikan hidup pengabdian kami melewati kasih yang sempurna. Terima kasih kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan beracara dalam setiap kehidupan kami.
Sehingga seluruh sidang jemaat dapat mewujudkan firman ini melewati kehidupan ini. Sehingga kami boleh benar-benar menikmati arti kehidupan yang sebenarnya. Karena Engkau datang di atas muka bumi ini untuk mewujudkan kasih-Mu. Dan biarlah kasih yang ilahi itu mewarnai setiap langkah hidup kami. Sebab kami telah memohon kepadamu sore hari ini. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan suara kebenaran-Mu. Kiranya Engkau sendiri meletakkan berkat-Mu yang kudus. Dan doa kami bersama-sama Roh Kudus. Lanjutkan karya-Mu. Sehingga firman itu sanggup mengubah pribadi kami. Sehingga kami tidak bersikeras kepada pribadi kami yang sudah ditebus oleh darah domba. Terima kasih kepadamu Allah. Dan biarlah Engkau sendiri akan menata setiap kehidupan kami. Sebab doa ini kami landaskan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan.